Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 315 Serangan Malam. Tidak. Atau ya? Zhang Yongguo melihat ke belakang Tao Luo Yun. Ekspresinya hilang dalam kebingungan. Ya atau tidak? Zhang Yongguo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika dia gagal lulus penilaian Jiuxuanmen, dia akan kehilangan kesempatan untuk belajar di Jiuxuanmen pembukaan. Xiao Zhao, Zhang Yongguo berbalik dan melirik ke arah aula. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan wajahnya berubah beberapa kali. Ekspresi Zhang Yongguo bersemangat dan bibirnya terus bergetar. Dia masih memiliki harapan untuk memasuki Jiuxuanmen. Itu adalah Chu Chen. Selama Anda memegang erat paha Chu Chen, Anda pasti bisa masuk ke sekte Jiuxuan. Zhang Yongguo menarik napas dalam-dalam dan mulai menghitung dengan cermat peran apa yang bisa dia mainkan di sisi Chu Chen. Momen, kepala Zhang Yongguo menunduk. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ada sesuatu yang bersinar dalam dirinya yang dapat diperhatikan oleh Chu Chen. Waktu yang lama, Zhang Yongguo menghela nafas, berbalik dan pergi. Saat senja, wilayah Qianan dipenuhi pegunungan yang megah dan megah. Banyak jalan berkelok-kelok mengelilingi pegunungan. Dikatakan bahwa bahkan 1 kilometer dalam garis lurus telah menjadi tempat cinta jarak jauh. Song Qiu menghela nafas dan mengikuti jejak Qiao Changsheng menuju kedalaman gunung. Yang memimpin adalah Li Zhen, pemimpin sekte Dewa Penyihir Palsu. Masih ada 2 kilometer lagi untuk mencapai desa tempat gerbang Dewa Penyihir berada. Li Zhen memperkenalkan sambil berjalan, dan pada saat yang sama melihat ke belakang. Tidak jauh di belakangnya, ada sekelompok orang yang mengikuti dari dekat adalah pengobatan Lingnan Qiao Changsheng. Banyak prajurit berkumpul setelah melancarkan perang salib melawan sekte Dewa Penyihir atas nama Yao Gu, dan banyak dari mereka adalah murid Yao Gu sendiri. Maaf, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan sejauh 2 kilometer ini? Song Qiu bertanya dengan hati-hati. Sudah hampir waktunya. Kita semua adalah pejuang, dan kekuatan kaki kita jauh lebih kuat dari orang biasa. Kita hanya perlu mendaki 2 gunung untuk jarak 2 kilometer ini. Dan kita bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari 1 jam. Lagu Qiu, malam di pegunungan datang sangat cepat, dan matahari di barat terhalang lebih awal. Bayangan bulan bersinar tinggi, lampu desa kecil telah dinyalakan. Malam ini, desa kecil itu kehilangan ketenangan seperti biasanya. Banyak orang berkumpul di pintu masuk desa, diiringi suara tangisan dan kemarahan. Tutup mulutmu, seorang pria paruh baya dengan wajah garang, memegang pedang tajam di tangannya, tampak menakutkan. Lebih dari 20 orang yang berpakaian mirip dengan pria paruh baya itu semuanya memegang pedang tajam di tangan mereka. Ini semua adalah murid dari sekte Dewa Penyihir. Mereka bertanggung jawab untuk memindahkan orang-orang biasa yang ditangkap di desa. Di bawah pohon tua di pintu masuk desa, obor dinyalakan. Wanita tua reyot itu memandang orang-orang yang hadir dengan wajah kejam dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah semuanya ada di sini?" Kembali ke Nenek Jiang, semua orang telah dijemput, dan tidak ada kesalahan. Pria paruh baya itu menjawab dengan suara yang dalam.
Ya, Nenek Jiang, seorang wanita tua reyot, mengangguk dan tiba-tiba bertanya, bawalah istri dan anak-anak Li Zhen. Di tengah kerumunan, semua orang saling memandang, dan tak lama kemudian, seorang wanita keluar dengan hati-hati. Apakah kamu istri Li Zhen? Nenek Jiang menatap wanita itu dan melihat sekelilingnya. Di mana putramu? Wanita itu menjawab dengan lembut. Xiao Shu pergi ke gunung untuk mengambil obat pada siang hari, dan dia belum kembali. Mendengar ini, mata Nenek Jiang bersinar terang, dan dia menatap pria paruh baya itu. Kamu baru saja berkata, tidak ada yang salah. Keringat dingin mengucur di dahi pria paruh baya itu. Setelah berpikir sejenak, dia mengacungkan pisau panjang tajam di tangannya dan berkata, aku baru saja melihat anakmu pacaran denganmu. Kenapa dia hilang sekarang? Di mana? Apakah kamu menyembunyikannya? Tidak. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Xiao Shu benar-benar tidak kembali. Sepertinya jika aku tidak memberimu darah, kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Mata pria paruh baya itu galak, ekspresi Jiang acuh tak acuh, seolah dia sedang menunggu tindakan selanjutnya. Pria paruh baya itu segera mengerti apa yang dimaksud Nenek Jiang, dan matanya sedingin serigala lapar. Saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk memikirkannya. Setelah 3 detik, jika Anda tidak mendapatkan jawaban yang saya inginkan, saya akan menggaruk wajahmu. 3, 2, wanita itu mundur 2 langkah dengan panik. Tapi matanya tetap tegas. Aku benar-benar tidak berbohong. Kalau begitu pergilah ke neraka. Pria paruh baya itu tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya mengayunkan pisaunya ke arah wanita itu. Wanita itu menjerit dan mundur, tetapi dia melihat cahaya pisau hendak memotong wajahnya. Memanggil, di bawah malam, jarum emas menembus udara dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Ada benturan keras. Dan pria paruh baya itu merasakan sakit yang menusuk dari mulut harimau. Wajahnya tiba-tiba berubah. Jarum emas menembus mata pria paruh baya itu, dan darah berceceran. Pria paruh baya itu menjerit dan terhuyung mundur. Pisau di tangannya tidak bisa lagi dipegang dengan kuat. Pisau itu jatuh ke tanah dengan keras. Dia menutup matanya dengan satu tangan dan darah mengalir di sepanjang ujung jarinya. Serangan musuh. Saat ini, suara panik dan teriakan mulai terdengar. Banyak murid dewa penyihir baru saja bereaksi dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Nenek Jiang telah melihat penampakan jarum emas dengan jelas. Dan ekspresinya berubah. Teknik penyelamatan nyawa jarum emas lembah pengobatan Lingnan. Sekte Dewa Penyihir telah melakukan banyak hal jahat dan kehilangan hati nurani, sehingga semua orang dapat menghukum mereka. Qiao Changsheng melangkah keluar dengan sikap lurus, memimpin banyak prajurit dengan momentum seperti pelangi, dan berkata dengan suara keras, malam ini, banyak orang benar di dunia seni bela diri telah bergabung untuk menyerang Sekte Dewa Penyihir. Mereka yang tidak efektif dan keras kepala melawan akan dibunuh di tempat. Suara itu bergema di langit malam. Banyak orang awam yang terjebak sedang heboh saat ini. Seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Pahlawan, selamatkan kami. Mata Nenek Jiang dingin, dan dia tiba-tiba mengambil tindakan dan membunuh istri Li Zhen.
Nenek Jiang, apakah kamu berani menyentuh istriku? Suara Li Zhen merendah, dan sosoknya bergegas menuju Nenek Jiang dan menghentikannya. Saat Nenek Jiang mengambil tindakan terhadap Li Zhen, dia memerintahkan, Dewa Penyihir ada di atas, dan cahaya ilahi melindungi anak-anak Dewa Penyihir. Anak-anak Dewa Penyihir mematuhi perintah dan membunuh semua penyusup. Mereka semua adalah pelanggar dari Dewa Penyihir. Membunuh, segera, murid-murid sekte Dewa Penyihir yang bersenjatakan senjata sepertinya menjadi gila dan mulai membunuh Qiao Changsheng dan yang lainnya. Wajah Qiao Changsheng menjadi dingin. Orang-orang yang tersihir ini tidak akan pernah bangun tanpa melihat darah. Qiao Changsheng melirik Song Qiu dari sudut matanya. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Qiao Changsheng bergegas maju dan memerintahkan dengan suara keras. Sementara para murid sekte Dewa Penyihir di desa belum melakukannya. Keluarlah. Urus tempat ini dulu, lalu rebut desanya dan hancurkan gerbang Dewa Penyihir. Saya memimpin banyak prajurit ke sini malam ini dengan hanya satu tujuan, yaitu menjadikan sekte Dewa Penyihir menjadi sejarah. Bab 316 Pembicaraan malam di malam gelap desa, terdengar suara pembunuhan di mana-mana. Song Muyang dan putranya bergegas keluar kamar dan melihat ke kejauhan dengan wajah ngeri. Apa yang terjadi? Jantung Song Muyang berdebar kencang, ekspresinya panik, dan dia tidak bisa menahan kegelisahannya. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Song Qinglong bergegas keluar. Setelah beberapa saat, pintu dibuka dengan keras. Song Qinglong terhuyung dan berlari kembali. Tampak panik datang untuk membunuh mereka. Mengatakan mereka ingin menghancurkan mereka. Gerbang Dewa Penyihir. Wajah ayah dan anak itu semuanya pucat. Hancurkan gerbang Dewa Penyihir. Mereka sekarang juga menjadi anggota sekte Dewa Penyihir. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Song Muyang tiba-tiba sadar kembali. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu ingin tinggal dan menunggu mati? Cepat kemasi barang-barangmu. Ayo lari ke gunung belakang. Cepat. Suara pertempuran bergema di antara pegunungan tinggi di selatan Guizhou. Kota Chan, ribuan lampu, di aula kecil di lantai 2 villa. Chu Chen setengah berbaring, memakan anggur yang dibeli Song Yan. Istriku, kamu sepertinya sangat menyukai anggur. Chu Chen berkata sambil makan. Kami memiliki rasa yang sama. Dan aku juga menyukai anggur istriku. Chu Chen menggigitnya dan berkata dengan gembira, manis sekali. Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen. Lalu melirik ke ponsel yang diletakkan di samping. Xiao Qiu mungkin berjuang untuk hidup dan mati sekarang. Tapi kamu tidak khawatir sama sekali. Jangan takut. Penatua Qiao sedang mengawasinya. Chu Chen makan anggur lagi dan berkata, terlebih lagi, Sekte Wushen tanpa pemimpin Sekte Wushen hanyalah seekor kucing tua yang giginya dicabut. Bahkan mungkin jika Anda tidak memiliki bakat bawaan, bagaimana Anda bisa menjadi lawan dari Penatua Qiao dan yang lainnya? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku khawatir sepanjang malam. Song Yan tidak jelas tentang definisi kekuatan di antara para pejuang. Chu Chen dengan senang hati menggigit buah anggur dan berkata, kamu bahkan tidak bertanya. Song Yan marah. Kembalikan anggurku. Tidak. Beri aku. Tidak. Beri aku.
Begitu kata-kata itu keluar dari bibir Song Yan, sebutir anggur sudah diletakkan di bibirnya, dan perasaan ujung jari Chu Chen menyentuh bibir merahnya segera membuat Song Yan membuka matanya yang besar. Bibir merahnya sangat indah. Chu Chen begitu dekat, hampir menyentuh wajah Song Yan. "Suamiku, beri kamu makan." Song Yan menjerit, pipinya langsung memerah, dan dia kembali ke kamarnya. Tawa bangga Chu Chen datang dari belakang. 1 jam kemudian, ponsel Chu Chen berdering. Chu Chen berdiri dari sofa dan menjawab telepon. "Kakak ipar, kemenangan besar." Suara Song Qiu di ujung telepon sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kejadian seperti itu. Tapi dia hanya bersemangat-semangat seorang pejuang di tulangnya. Sekte Wisen yang diabadikan patung dewa penyihir telah dihancurkan dan dibakar. Mulai hari ini, tidak akan ada gerbang dewa penyihir di dunia. Bagus sekali. Senyuman muncul di wajah Chu Chen. "Apakah kamu sudah menemukan istri dan anak Li Zhen?" Keluarga mereka telah bersatu kembali. Song Qiu bertanya, "Haruskah aku membawa mereka kembali ke Canceng?" Chu Chen merenung sejenak. "Bawa mereka ke Sunceng, keluarga Xiong, dan katakan itu sudah diatur oleh saya. Saya akan pergi ke sana besok sore untuk membantu mereka mengatasi racun di tubuh mereka." Meskipun Tao Luo Yun bertanggung jawab atas kota Chan, penguasa sekte dewa penyihir dapat mengendalikan racun beracun dari jarak jauh, sehingga sulit untuk mencegahnya. Akan lebih baik untuk mengatur keluarga Li Zhen ke Sunceng di sebelah. Setelah Chu Chen menutup telepon, dia menemukan Song Yan telah keluar lagi. Semuanya berjalan baik. Tentu saja Chu Chen tahu bahwa Song Yan keluar setelah mendengar dia berbicara di telepon. Xiao Qiu akan berhasil menyelesaikan tugasnya dan kembali besok malam. "Istriku, apakah kamu ingin makan anggur?" Pertunjukan Xiao Lang juga sudah selesai. Dia baru saja menelepon dan berkata bahwa dia akan datang menemui Xiao Jin besok malam. Song Yan mengabaikan kata-kata terakhir Chu Chen dan duduk dengan ekspresi serius di wajahnya setelah menerima kabar bahwa seseorang yang tidak diketahui asalnya mengunjungi keluarga Huang. Huang Jianghong pergi menyambutnya secara pribadi. Chu Chen melirik Song Yan dengan ekspresi agak terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah pengunjung dari keluarga Huang, tetapi Song Yan mengetahuinya begitu orang asing muncul di keluarga Huang. Tampaknya istrinya lebih bijaksana dari yang ia bayangkan. Mereka yang bisa disambut langsung oleh Tuan Huang pastilah tamu terhormat. Chu Chen berkata. Sikap Huang Xiu tidak mewakili sikap keluarga Huang. Keluarga Huang telah mengalami kemunduran besar dan ingin memulihkannya. Situasi biasa. Aku akan mengawasi keluarga Huang. Kamu juga harus berhati-hati. Song Yan mengerucutkan bibir merahnya dan memperingatkan. Sangat mudah untuk bersembunyi dari senjata terbuka, tetapi sulit untuk melindungi dari panah tersembunyi. Oke, larut malam. Rumah tua di Siguan, Yangcheng. Ning Jun Xiao dan saudara-saudaranya duduk berhadapan, aroma teh meluap. Kami terlambat 1 langkah. Ning Junhe berkata dengan ekspresi muram dan mengertakkan gigi. Sekte Dewa Penyihir telah dihancurkan. Dan semua kerja keras yang saya habiskan di daerah Qianan selama bertahun-tahun telah hancur di satu gerakan. Li Zhen,
Ning Junxiao meletakkan cangkir tehnya dan berkata perlahan, jika dia tidak membocorkan alamat Sekte Dewa Penyihir, Sekte Dewa Penyihir tidak akan runtuh dalam semalam. Jika saya bisa merasakan lokasi Li Zhen, saya akan membiarkan racun di tubuhnya segera merenggut nyawanya. Mata Ning Junhei bersinar dengan niat membunuh. Terkadang, bidak catur yang tidak penting mempengaruhi keseluruhan situasi. Ning Jun tersenyum dengan mata dingin. Siapa yang mengira bahwa Chu Chen akan bertemu Yang Xiao Jin dan mampu memecahkan Dewa Hantu Gu? Di usia yang begitu muda, dia bisa memecahkannya. Sebenarnya warisan sejati Jiuk Xuanmen. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Junhei berkata dengan suara yang dalam. Li Zhen tahu banyak tentang kita. Meskipun dia tidak mengetahui identitas spesifik kita. Dengan Chu Chen dan Ning Zimo di sini, mereka dapat dengan mudah mengetahuinya. Tahu ada beberapa petunjuk. Saya juga tahu bahwa poin kuncinya adalah Chu Chen. Tapi sayang sekali dia adalah murid orang tua itu, jadi tidak mudah untuk melakukan apapun. Bukankah mudah bagi murid lelaki tua itu untuk mengambil tindakan? Ning Junxiao tersenyum tipis. Orang tua itu tidak pernah bertanya tentang urusan keluarga Ning. Baginya, siapapun yang bertanggung jawab atas keluarga Ning adalah dia. Sebagai perbandingan, kami dan lelaki tua itu memiliki hubungan yang lebih dekat. Jika ada kesempatan, Chu Chen harus dibunuh terlebih dahulu. Ning Junxiao mengetuk meja dan berkata kata demi kata. Ketika Li Zhen bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya, dia pasti akan menemukan Chu Chen untuk mengatasi racun di tubuhnya. Mulai saat ini, kami akan mengirim orang untuk mengawasinya. Chu Chen, Anda akan berkendara mengelilingi Canceng pagi-pagi sekali. Saya curiga istri dan anak-anak Li Zhen akan datang mencari Chu Chen. Ngomong-ngomong, ada Ning Zimo. Ning Junhei tampak serius. Anak ini tidak bisa diremehkan saat itu. Tapi sekarang dia telah menjadi pejuang bawaan di usia muda. Begitu dia kembali ke keluarga Ning. Jangan khawatir, Ning Junxiao berkata ringan dengan senyuman di wajahnya. Dibandingkan dengan Chu Chen, Ning Zimo jauh lebih mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun, dia memiliki kelemahan yang fatal. Maksudmu, Yang Xiao Jin? Bukankah dia orang yang tergila-gila? Orang yang tergila-gila tidak pantas kembali ke keluarga Ning. Bersambung.